Bab 475, Dua Hewan Menggemaskan 2. Shen Yanxiao mendesah keras sambil melotot ke arah burung vermilion yang menyedihkan itu. Tidak apa-apa, mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Aku mungkin harus pergi selama beberapa hari, dan aku ingin kau ikut denganku. Dia harus mengunjungi Graveyard of the Sun. Ketika Dulang bangun, dia akan bertanya kepadanya tentang detailnya. Begitu dia memastikan bahwa skeleton flower ada di sana, dia akan segera berangkat. Burung vermilion diam-diam mengatur napasnya. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk melawan karena dia terintimidasi oleh pelajaran berat dari Shen Yanxiao. Walaupun Shen Yanxiao telah memutuskan untuk tidak menyelidiki akar penyebab kekacauan yang dilakukan Vermilion Bird, dia juga tidak siap membiarkan Vermilion Bird lolos begitu saja. Malam harinya, saat mereka hendak tidur, Shen Yanxiao dengan paksa menempati satu-satunya tempat tidur di kamar itu. Si burung vermilion hanya bisa tidur di lantai di sudut jalan dengan air mata di matanya dan bibir digigit-gigitnya. Keesokan paginya, serigala jahat berada di penginapan untuk memberitahu Shen Yanxiao bahwa Dulang sudah bangun dan telah menanyakannya. Dengan burung vermilion dan phoenix kecil di belakangnya, Shen Yanxiao mengikuti serigala jahat ke markas tentara bayaran. Dulang sudah sadar, dia masih lemah, tetapi kondisinya sudah tidak kritis lagi. Ketika Dulang melihat Shen Yanxiao, dia merasakan gelombang kebahagiaan. Keenam serigala itu telah memberitahunya apa yang telah dilakukan Shen Yanxiao untuk mereka kemarin. Dulang telah mengundang Shen Yanxiao untuk menjadi anggota kehormatan kelompok itu untuk menariknya ke pihak mereka, tetapi dia tidak pernah mengharapkan bantuan apapun dari Shen Yanxiao. Dia sama sekali tidak menyalahkan Shen Yanxiao atas kejadian itu. Dia tidak menginginkan apapun, tetapi pihak lain telah membalas kebaikannya. Kejadian itu telah membantu Dulang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian Shen Yanxiao. Anak yang pendiam itu memiliki rasa tanggung jawab yang cukup kuat. Dulang yakin bahwa mereka tidak akan pernah dirugikan jika mereka melakukan sesuatu untuknya. Huo Xiao, terima kasih atas ramuan yang telah kau berikan kepada kami. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang luar biasa. Katakan padaku jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang. Dulang tahu bahwa ia tidak salah menilai Huo Xiao. Shen Yanxiao tertawa. Saudara Du, sama-sama. Lagi pula, Anda mengalami tragedi ini karena saya. Saya tidak bisa berdiam diri saja. Seharusnya saya yang meminta maaf. Tugas sayalah yang telah merugikan Anda. Uang dan ramuan bukanlah hal yang berharga bagi Shen Yanxiao. Dia tidak akan pernah memperlakukan orang-orang yang membantunya dengan tidak adil. Selain itu, dia menyukai tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Mereka tulus dan setia kepada teman. Ketika dia muncul hari itu, semua anggota menyambutnya dengan keramahan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Seorang sahabat sejati lebih berharga dari seember emas. Dulang tersenyum. Mereka yang berasal dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua adalah orang-orang yang memiliki semangat yang membara. Mereka selalu bersedia membantu teman-teman mereka dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dia tidak menyangka insiden itu akan menarik Shen Yanxiao ke dalam tim mereka. Saudara Du, bolehkah saya bertanya tentang makam matahari? Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa informasi terperinci, tanya Shen Yanxiao. Dulang mengerutkan kening saat mendengar sebutan makam matahari. Seorang teman bercerita tentang bunga kerangka beberapa waktu lalu. Dia mendengar bahwa bunga kerangka pernah terlihat di makam matahari. Namun, mereka hanya melewati tempat itu, jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Aku melakukan riset tentang makam matahari sebelum aku pergi. Graveyard of the Sun dulunya adalah medan perang kuno. Pemimpin ras iblis telah membunuh dewa matahari di sana. Itulah sebabnya tempat itu diberi nama Graveyard of the Sun. Setelah puluhan juta tahun, medan perang itu telah runtuh menjadi reruntuhan. Seiring berjalannya waktu, tumpukan kerangka besar itu telah berubah menjadi tumpukan tanah. Bab 476, Dua Hewan Menggemaskan 3. Seiring berlalunya waktu, ras dewa yang agung dan ras iblis yang perkasa telah menjadi legenda. Meskipun demikian, kekuatan yang tangguh telah meninggalkan beberapa jejak yang tak terhapuskan di medan perang kuno. Sama seperti Gunung Kuluo, makam matahari terlarang bagi manusia. Hampir tidak ada manusia yang mau menginjakkan kaki di makam matahari.
Dulang telah melalui banyak masalah tetapi hanya memperoleh sedikit informasi tentangnya. Bisakah kamu ceritakan tentang desa tempat kamu berada? Pikiran Shen Yanxiao terusik oleh penjelasan Dulang tentang makam matahari. Meskipun kedua kekuatan besar itu telah lama menghilang dari dunia, mereka telah meninggalkan banyak jejak permanen. Bahkan orang-orang di benua Brilliance merasa sulit untuk melupakan pertempuran yang terjadi dahulu kala. Tidak peduli seberapa kuat suatu ras, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kehancuran waktu. Dalam menghadapi waktu, semua hal tidak berarti. Desa itu tidak jauh dari Graveyard of the Sun. Awalnya, kami terkejut saat menemukan desa itu. Tidak banyak manusia yang mau tinggal di dekat medan perang kuno. Saat kami memasuki desa itu, aku memperhatikan dengan saksama dan mengamati penduduk desa di sana. Aku menyadari bahwa mereka tidak canggih, dan mereka bahkan tidak bersikap waspada terhadap kami, sekelompok orang luar. Mereka juga cukup ramah. Aku mengamati selama 1 hari penuh, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang aneh atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu semua hanya sandiwara. Karena itu, aku memutuskan untuk membiarkan kelompok itu tinggal dan beristirahat di sana. Dulang menghela napas panjang. Kesalahan penilaiannya telah memaksa bencana menimpa kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Dia telah mengetahui lokasi bunga kerangka. Dia harus mengunjungi tempat itu, apapun konsekuensinya. Saudara Du, bisakah kau memberiku peta ke makam matahari? Aku ingin pergi ke sana besok. Kau ingin pergi ke makam matahari? Dulang membelalakan matanya sambil bertanya-tanya apakah dia salah mendengarnya. Huo Xiao, tidakkah kau mengerti? Makam matahari terlalu berbahaya. Lihat apa yang terjadi pada kita, dan kita bahkan tidak sedekat itu dengan lokasinya. Siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi ketika kau benar-benar berada di makam matahari? Dulang mencoba membujuk Shen Yanxiao agar tidak melakukan rencana itu. Desa itu terletak di tengah makam matahari, jadi Shen Yanxiao akan melewati desa itu jika dia ingin pergi ke sana. Disitulah mimpi buruk kelompok prajurit bayaran Serigala Gua dimulai. Hal terakhir yang diinginkan Dulang adalah sesuatu terjadi pada Huo Xiao saat anak itu ada di sana. Aku tidak tahu mengapa kau menginginkan bunga kerangka, tetapi kita bisa memikirkan cara lain. Pasti ada tempat lain yang memiliki bunga kerangka di seluruh benua cemerlang. Beri aku waktu, aku akan meminta seseorang untuk mencarinya dalam beberapa hari. Jangan ganggu hidupmu sendiri. Mereka adalah kelompok yang beranggotakan hampir 100 orang, dan mereka telah mengalami kemunduran seperti itu di sana. Akan terlalu berisiko jika Huo Xiao pergi ke sana sendirian. Shen Yanxiao tersenyum. Saudara Du, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Selain itu, aku tidak akan sendirian. Temanku ini akan ikut denganku. Dulang menatap burung vermilion di samping Shen Yanxiao dengan keheranan dan perasaan yang rumit. Anak itu bahkan lebih muda dari Huo Xiao, jadi bagaimana dia bisa membantu Huo Xiao jika mereka dalam kesulitan? Dulang ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi Shen Yanxiao tampak seolah sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan bergeming, tidak peduli apa yang dikatakan Dulang dan 6 serigala lainnya kepadanya. Tidak ada yang bisa membujuknya. Dulang ingin mengirim beberapa tentara bayaran yang tidak terlalu terluka dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua bersamanya. Tetapi Shen Yanxiao dengan baik hati menolak tawaran itu. Tentara bayaran biasa tidak akan bisa memberikan banyak bantuan di Graveyard of the Sun. Selain itu, Shen Yanxiao memiliki keterampilan uniknya sendiri. Dengan Vermilion Bird dan Xiu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup, tidak peduli apakah dia ingin naik ke langit atau turun ke bawah tanah. Bab 477, Kuburan Matahari, 1. Sebelum berangkat, Shen Yanxiao menemui Ye Qing, Yun Qi, dan Xie Ling untuk meminta cuti. Ye Qing dan Yun Qi menanggapi permintaannya dengan tenang. Namun, ketika Xie Ling mengetahui bahwa Shen Yanxiao menginginkan lebih banyak hari libur, meskipun dia baru saja memulai kembali pelajarannya, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Shen Yanxiao diam-diam menyelinap pergi sementara Xie Ling menghujaninya dengan tuduhan. Dia menyewa kereta dan kendaraan roda 2 dan memulai perjalanannya menuju makam matahari. Perjalanan itu tenang. Semakin jauh mereka dari kota hitam, daerah di sepanjang jalan semakin jarang penduduknya. Shen Yanxiao telah menyewa seorang pria tua berusia 50-an untuk menjadi pengemudinya. Dia ingin mencari seseorang yang lebih muda karena perjalanannya panjang dan melelahkan. Namun,
Sebagian besar pengemudi telah melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka ketika mereka mengetahui tujuannya. Pria tua itu adalah satu-satunya yang bertahan. Medan perang kuno seringkali terlarang bagi orang-orang di benua Brilliance. Lebih buruk lagi, kelompok prajurit bayaran serigala gua baru saja kembali dari tujuan yang sama dengan kerugian yang sangat besar. Semua orang mengira bahwa makam matahari adalah tanah yang sangat berbahaya, dan tidak seorang pun akan pergi ke sana berapapun harganya. Adik kecil, mengapa kau pergi ke makam matahari? Si tukang roda yang mengemudikan kereta itu disebut si tua cacat. Saat masih muda, ia pernah menjadi tentara bayaran juga. Namun, kaki kirinya terluka saat menjalankan misi. Oleh karena itu, ia tidak dapat lagi melanjutkan kariernya sebagai tentara bayaran dan telah menjadi tukang roda. Ketika semua rekan-rekannya ketakutan setengah mati oleh nama makam matahari, dia tetap tinggal dan menerima tugas Shen Yanxiao. Aku ada urusan di sana. Jangan khawatir. Kau tidak perlu mengirimku ke makam matahari. Kau bisa mencari tempat dan menungguku kembali. Kau bisa pergi jika aku tidak kembali dalam waktu 10 hari. Shen Yanxiao duduk di kereta. Karena perjalanannya jauh, dia ingin mengobrol dengan tetua lumpuh. Ah, bukan itu yang aku khawatirkan. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu menuju ke tempat yang berbahaya, belum lagi kamu membawa anak kecil bersamamu. Itu tidak aman. Memang benar, aku telah menerima tugasmu. Namun aku sudah tua, dan aku telah memperoleh banyak pengalaman dalam hidupku yang panjang, jadi jangan salahkan orang tua karena berbicara tanpa alasan. Jangan pergi ke sana jika kamu tidak perlu. Tetua lumpuh mencoba berbicara dengan Shen Yanxiao sambil mengemudikan kereta. Shen Yanxiao tertawa pelan. Tetua cacat, kau pria yang menarik. Apa kau tidak takut aku tidak akan membayarmu jika kita kembali di tengah jalan? Tetua lumpuh menjawab, uang memang bagus, tentu saja. Namun, saya tidak bisa mengabaikan hati nurani saya. Kalian berdua masih sangat muda. Kalian harus belajar menghargai hidup kalian. Shen Yanxiao mengatakan sesuatu sebagai balasan dan menjelaskan bahwa dia harus pergi ke makam matahari. Orang tua itu tidak berusaha membujuknya lagi. Namun, Shen Yanxiao terkejut mendengar kata-katanya selanjutnya. Tidak usah pedulikan aku, ayo kita pergi jika kau memaksa. Aku hanya tidak menyangka akan kembali ke sana suatu hari nanti. Shen Yanxiao terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Penatua cacat, apa maksudmu? Tetua yang lumpuh itu terdiam sejenak seolah menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkannya. Beberapa saat kemudian, ia berkata perlahan, kakiku lumpuh di sana. Orang tua lumpuh itu telah pergi ke makam matahari. Shen Yanxiao tercengang oleh informasi itu. Karena ia telah mengakui bahwa ia pernah ke makam matahari, tetua cacat itu memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasi lebih lanjut. Mungkin itu adalah kenangan masa lalu yang terlintas di benaknya ketika ia mendengar nama tempat yang pernah ia kunjungi. Bab 478, Kuburan Matahari 2. Di sepanjang jalan menuju makam matahari, ada sebuah desa kecil yang harus kita lewati. Desa itu hanya dihuni oleh ratusan penduduk, dan tidak ada di peta manapun. Tetua lumpuh itu berbicara dengan nada melankolis saat mengingat masa lalu. Desa yang dimaksudnya pastilah tempat Dulang diserang. Namun, lelaki tua itu mengatakan bahwa hanya ada ratusan orang di sana. Tetua cacat, apakah Anda mengatakan bahwa desa itu hanya memiliki sekitar ratusan penduduk desa? Namun kelompok prajurit bayaran serigala gua menyebutkan bahwa pasti ada lebih dari 1000 orang di sana. Shen Yanxiao bertanya dengan bingung. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Saya pernah ke sana lebih dari 12 tahun yang lalu. Pasti sudah berubah. Wajar saja kalau populasinya bertambah. Ratusan hingga 1000 penduduk desa dalam belasan tahun. Tentu saja, Shen Yanxiao sama sekali tidak menganggapnya normal. Dulang menyebutkan bahwa desa itu memiliki pria dan wanita, orang tua berusia di atas 50-an, dan pemuda yang kuat dan sehat. Namun, Dulang tidak melihat anak-anak di sana. Bagaimana desa itu bisa berkembang menjadi 2 hingga 3 kali lipat ukurannya hanya dalam belasan tahun, tetapi tidak ada anak-anak di sana. Aneh sekali. Anak kecil, jika kau harus pergi ke makam matahari, jangan bermalam di desa itu. Percayalah padaku, jika kau harus melewati desa itu, lakukanlah di siang hari dan pergilah secepatnya. Jangan tinggal di sana. Tetua lumpuh itu ragu sejenak dan kemudian memberikan nasihatnya dengan hati-hati. Kenapa begitu?
Sen Yanxiao tahu bahwa tetua cacat pasti tahu sesuatu tentang desa itu. Namun, ada sesuatu yang menahannya untuk memberitahu Sen Yanxiao tentang hal itu. Dia harus mencari tahu. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Sen Yanxiao secara langsung. Dia cukup bijaksana dalam menjawab. Dengarkan saja nasihatku. Aku sudah tua, dan aku tidak akan berbohong padamu. Ada yang aneh dengan desa itu. Kalian berdua, anak-anak muda, tidak akan mampu bertahan hidup di sana. Tidak peduli seberapa keras Sen Yanxiao mencoba, lelaki tua itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang hal itu. Dia hanya membujuknya untuk tidak bermalam di desa. Perjalanan itu sangat panjang. Setelah lebih dari 10 hari, Sen Yanxiao akhirnya dapat melihat sebuah desa kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala. Mereka berada di padang pasir yang tak berujung, dan desa itu muncul secara tiba-tiba. Anak kecil, sejauh ini aku tidak bisa pergi. Aku akan menunggumu di sini, dan jika kau tidak kembali dalam 10 hari, aku akan kembali ke kota hitam sendirian. Tetua lumpuh itu duduk di kereta sambil menghisap tembakau dalam pipa Cina bertangkai panjang sambil menatap desa di kejauhan. Ada ketakutan yang terlihat di matanya. Sen Yanxiao mengangguk. Dia melompat turun dari kereta dan menatap desa tempat kelompok prajurit serigala gua hampir hancur total. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada tetua cacat dan berjalan menuju desa. Burung vermilion tetap bersama Sen Yanxiao, dan dia tampak cukup nyaman. Burung phoenix kecil di kepalanya bahkan tertidur. Kalian manusia suka membuat satu sama lain ketakutan. Sejauh yang aku lihat, itu hanya desa kecil. Bahkan jika ada yang aneh, itu tidak akan seseram itu. Burung vermilion melipat tangannya di depan dadanya. Sementara dia mengeluh terhadap ketakutan tetua lumpuh, dia menatap tuannya yang mendominasi. Kamu adalah binatang mistis, dan dia adalah lelaki tua biasa. Kalian berdua memiliki tingkat ketahanan psikologis yang berbeda. Sen Yanxiao melirik burung vermilion saat dia memberinya jawaban yang setengah hati. Orang-orang menjadi kuat karena mereka tahu cara belajar, berkreasi, dan beradaptasi. Pada saat yang sama, manusia juga rentan. Di alam semesta yang tak terbatas, manusia sama rapuhnya seperti sebutir pasir. Terlalu banyak hal yang tampak dapat merenggut nyawa seseorang. Oleh karena itu, manusia mengenal rasa takut, dan mereka tahu untuk menjauhi rasa takut. Manusia hanya akan menjadi tak kenal takut apabila ia mempunyai kekuatan menghadapi musibah dan musuh. Bab 479, Kuburan Matahari 3. Sen Yanxiao tiba di pintu masuk desa setelah berjalan sekitar 1 jam. Desa kecil itu memiliki banyak rumah mungil yang berdempetan satu sama lain. Dengan dinding berbintik-bintik gelap dan atap yang terbuat dari tumpukan jerami, rumah-rumah itu tampak kumuh dan kasar. Beberapa penduduk desa yang ceria mengenakan kemeja lengan pendek berjalan melewati pintu masuk sambil memanggul cangkul di pundak mereka. Sen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia akhirnya bisa mengerti mengapa Dulang tidak memiliki kecurigaan apapun saat berada di desa. Segala sesuatu tentangnya menunjukkan kemiskinan dan kesederhanaan, tidak peduli bagaimana orang mengamati desa tersebut. Tiba-tiba, penduduk desa melihat Sen Yanxiao dan Vermilion Bird di pintu masuk. Dengan ekspresi ramah di wajah mereka, penduduk desa melangkah ke arahnya sambil tersenyum ramah. Teman-teman kecil, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah kalian tersesat? Desa kami berada di antah-berantah. Kalian pasti kelelahan. Sen Yanxiao tidak menjawabnya. Dia mengamati desa dengan saksama saat dia berdiri cukup dekat dengan mereka. Dia bisa melihat bahwa dia tidak berpura-pura baik hati. Tidak ada sedikit pun tanda kemunafikan di matanya yang polos. Pria itu adalah seorang aktor hebat, atau dia adalah seorang pria jujur. Batua, bukankah kau memanen lobak musim panas segar di rumahmu? Ayo, ambilkan beberapa untuk anak-anak di sini. Meskipun Sen Yanxiao tidak mengatakan apapun, penduduk desa tidak mempermasalahkannya. Mereka cukup khawatir tentang keselamatan mereka di tempat yang belum berkembang seperti itu. Mereka ramah, dan mereka bahkan berusaha mencarikan mereka makanan. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Bawa kedua anak itu ke tempat Paman 9 agar mereka bisa beristirahat. Ambilkan mereka air minum juga. Pria parubaya itu, yang disebut sebagai Batua, tampaknya cukup sederhana sifatnya. Dia pergi begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dengan cangkul di bahunya, untuk mengambil makanan bagi Sen Yanxiao dan burung vermilion. Kalian berdua pasti masih sangat muda.
Aku merasa kasihan sekali padamu. Ikutlah denganku agar kalian bisa beristirahat dan minum air. Apakah kalian sudah pergi meninggalkan keluarga kalian? Aku akan membawa kalian ke Paman Sembilan sekarang, dia adalah kepala desa kami. Kami akan bertanya kepadanya apakah dia punya cara untuk memulangkan kalian. Ahke tampak seperti berusia awal 20-an. Dia tidak tinggi tetapi diberkati dengan tubuh yang berotot. Sen Yanxiao tidak terkejut bahwa penduduk desa mengira mereka tersesat. Desa itu adalah satu-satunya desa dalam radius ratusan kilometer. Kalau tidak, sepertinya tidak ada alasan lain mengapa kedua anak itu ada di desa mereka. Penduduk desa hanya bisa menganggap Sen Yanxiao dan Vermilion Bird sebagai anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Penduduk desa berusaha sekuat tenaga untuk membantu kedua anak kecil yang tidak berdaya itu. Burung Vermilion hendak mengatakan sesuatu ketika Sen Yanxiao melotot padanya. Sen Yanxiao mengangguk dan berpura-pura menggemaskan. Namun, dia tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Ahke dan dua penduduk desa lainnya membawa Sen Yanxiao dan burung Vermilion ke desa. Sen Yanxiao memperhatikan bahwa penduduk desa mengenakan pakaian compang camping dengan banyak tambalan. Ujung sepatu Ahke sudah usang, dan kedua jari kakinya terlihat sungguh menyedihkan. Mereka bertemu dengan penduduk desa lainnya saat mereka dalam perjalanan, dan mereka tampaknya berada dalam kondisi yang sama seperti penduduk desa yang mereka temui. Rumah-rumah di desa itu juga tampak bobrok. Beberapa atapnya hampir runtuh, tetapi masih ada orang di dalamnya. Sebagian besar bahkan tidak memiliki pintu atau jendela. Dari sudut pandang manapun, desa itu tampak miskin. Meskipun demikian, penduduk desa di sana sangat baik hati dan selalu siap membantu orang lain. Penduduk desa bahkan tidak banyak bertanya kepada orang luar seperti Sen Yanxiao dan burung Vermilion. Sebaliknya, mereka menawarkan untuk memberi mereka makanan dengan hangat, dan mereka juga meminta Ahke untuk menjaga kedua anak itu saat ia membawa mereka ke tempat Paman Sembilan. Bab 480, Paman Sembilan, 1. Itu adalah rumah yang bobrok, dan pintu kayunya berderit tertiup angin. Ahke mengajak Sen Yanxiao dan burung Vermilion masuk ke dalam rumah. Ruangan itu redup, satu-satunya cahaya matahari yang terlihat hanyalah cahaya yang mengintip melalui pintu dan jendela. Paman Sembilan, panggil Ahke. Seorang lelaki tua pincang berjalan perlahan dengan tongkat penyangga. Wajahnya yang keriput tampak seperti terkena cuaca, dan matanya yang menyipit membuatnya tampak tua. Kenapa kau berteriak, bocah? Aku belum cukup umur untuk menjadi tuli. Paman Sembilan mengejek Ahke dan mengalihkan pandangannya yang berkabut ke arah Sen Yanxiao dan burung Vermilion. Paman Sembilan, aku hanya merasa cemas dengan masalah yang mendesak ini. Ahke tertawa gugup sambil menjulurkan kepalanya. Siapa kedua anak itu? Tanya Paman Sembilan. Ahke langsung menjawab, Paman Sembilan, saya merasa kasihan kepada kedua anak ini. Mereka sedang pergi bersama keluarga untuk urusan bisnis, tetapi ketika sedang dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa bandit. Mereka tidak sengaja menjauh dari keluarga mereka dan berhasil berjalan ke desa kami dalam kekacauan itu. Anda harus membantu anak-anak ini, Paman Sembilan. Sen Yanxiao berusaha sekuat tenaga untuk mencari alasan yang masuk akal untuknya dan burung Vermilion. Untung saja Ahke mempercayainya dan menyampaikan informasi yang sama kepada Paman Sembilan. Paman Sembilan mendesak ketika melihat anak-anak yang tampak lemah itu, yang tampak seperti akan roboh tertiup angin. Anak-anak malang, silakan cari tempat untuk duduk. Aku akan mengambilkan kalian makanan. Sekarang sudah malam, dan desa kami adalah satu-satunya tempat bagi kalian untuk tinggal di sini. Kita lihat apakah keluarga kalian akan datang. Kalau tidak, aku akan mencari cara untuk memulangkan kalian besok. Sen Yanxiao terkejut dengan perkataan Paman Sembilan. Ahke mengatakan kepadanya bahwa Paman Sembilan bukan hanya kepala desa, tetapi dia juga satu-satunya dokter di sana. Sen Yanxiao mengira dia cukup cerdik. Namun, dia tampaknya berpikiran sederhana seperti penduduk desa lainnya. Dia tidak menanyakan lebih banyak detail padanya. Orang tua itu mempercayai cerita mereka, sama seperti Ahke. Sepertinya Paman Sembilan tidak akan menanyakan lebih banyak tentang hal itu. Kalau saja dia tidak mendengar tentang kemunduran yang dialami kelompok tentara bayaran serigala gua di sana, dia tidak akan pernah mengaitkan penduduk desa itu dengan bahaya. Saya sudah meminta Pak Tuaba untuk mengambilkan makanan untuk mereka. Lihat mereka, Paman Sembilan, mereka sangat kurus. Mereka pasti sangat menderita saat dalam perjalanan ke sini,
kata Ah Ke dengan penuh kekhawatiran. Tentu saja, pasti tidak mudah bagi mereka menghadapi hal-hal seperti itu di usia yang masih muda, kata Paman Sembilan. Ah Ke melanjutkan sambil tersenyum, sementara aku di sini, Paman Sembilan, mungkin Paman bisa melihat lagi luka di punggungku untuk melihat apakah sudah sembuh. Beberapa hari ini lukanya sangat gatal. Paman Sembilan mengangguk tanda setuju. Jadi Ah Ke menanggalkan kemejanya untuk memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kuat dan berotot. Sen Yanxiao terkejut melihat luka besar dan mengerikan berwarna merah keunguan di punggungnya. Lukanya begitu besar hingga hampir menutupi seluruh punggung Ah Ke. Meskipun ada bekas luka, orang tetap akan terkejut melihatnya. Paman Sembilan memeriksa luka Ah Ke. Ketika ia melihat ekspresi Sen Yanxiao yang terkejut, ia berkata, ini mungkin terlihat menakutkan bagimu. Ah Ke tidak sengaja jatuh dan punggungnya terluka beberapa waktu lalu. Jika kamu takut dengan apa yang terjadi, kamu bisa duduk di sini sebentar. Ikutlah denganku, Ah Ke. Aku akan mengoleskan lebih banyak obat pada lukamu. Kamu seharusnya baik-baik saja setelah itu. Kemudian Paman Sembilan membawa Ah Ke ruangan lain untuk mengobati lukanya.